Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran ketiga dan keempat dengan muatan IPS dan PPKN. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pernahkah kalian melihat kenampakan alam seperti ini? Atau pernahkah kalian melihat kenampakan alam yang seperti ini? Ya, Indonesia memiliki kenampakan alam yang unik dan khas di setiap daerahnya. Mungkin di antara kalian ada yang pernah melihat kenampakan alam seperti pantai yang ada di gambar, atau melihat kenampakan alam pegunungan seperti pada gambar juga. Keragaman alam menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat juga berbeda-beda sesuai dengan potensi alamnya. Seperti pada gambar. Di sini ada masyarakat yang memiliki kegiatan ekonomi sebagai petani sayur, ada yang sebagai petani padi, kemudian ada yang berdagang, ada juga yang sebagai peternak, ada yang sebagai nelayan, dan ada juga yang sebagai pengusaha ikan asin. Nah, keragaman alam inilah yang menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat bisa berbeda-beda seperti ini. Di sini, kenampakan alam menyebabkan kegiatan ekonomi menjadi berbeda-beda. Contohnya, pada kenampakan alam di wilayah pegunungan atau dataran tinggi, di sini biasanya masyarakatnya menjadi peternak atau perkebunan sayur dan juga pada kegiatan ekonominya pada pariwisata. Kemudian pada wilayah dataran rendah, kegiatan ekonominya yaitu bisa sebagai pertanian padi, perdagangan, kerajinan, dan juga perindustrian. Kemudian di wilayah pantai, kegiatan ekonominya bisa dalam hal pembuatan garam, bisa dalam produksi ikan asin, dan juga pariwisata. Kemudian pada wilayah laut di sini kegiatan ekonominya bisa sebagai nelayan atau sebagai penambang minyak bumi. Nah, lihat gambar yang ada di hadapan kalian. Pernahkah kalian melihat pemandangan seperti pada gambar ini? Tahukah kamu di mana letak pemandangan seperti gambar ini? Ya, betul sekali. Ini adalah sistem irigasi subak. Sistem irigasi subak ini adanya di Bali. Dan sistem irigasi subak ini merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, sistem irigasi subak ini kan berasal dari Bali. Jadi, sistem ini telah ada sejak beratus tahun yang lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut Pekaseh atau Klean Subak. Di sini sekarang kita akan belajar tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Sekarang kita lihat tentang kenampakan alam. Siapa yang tahu apa itu kenampakan alam? Ya, kenampakan alam adalah kenampakan yang sudah ada secara alami di alam. Siapa yang bisa sebutkan contohnya? Betul sekali. Di sini contohnya ada gunung, kemudian pegunungan, laut, sungai, danau, rawa, selat, dan lain-lain. Kemudian yang satu lagi ada kenampakan buatan. Siapa yang tahu apa kenampakan buatan? Iya, kenampakan buatan adalah kenampakan yang dibuat oleh manusia. Jadi kenampakannya dibuat ya oleh manusia untuk memudahkan kegiatan manusia. Coba siapa yang tahu apa contohnya kenampakan buatan? Betul sekali. Contohnya ada waduk, bendungan, perkebunan, pelabuhan, bandara, dan masih banyak lagi yang lain-lainnya.
Sekarang kita lihat contoh dari kenampakan alam. Nah, di sini kenampakan alam ada gunung, ya, kemudian pegunungan, kemudian ada pantai, rawa, sungai, dan danau. Ini contoh kenampakan alam, yaitu kenampakan yang sudah ada secara alami di alam. Kemudian kita lihat contoh kenampakan buatan. Nah, bisa kalian lihat di sini, kenampakan buatan ini di sini ada pelabuhan, ada bandara, ada waduk, ada kebun sayur, kemudian ada jembatan. Nah, kenampakan buatan ini adalah kenampakan yang dibuat oleh manusia. Nah, ada banyak alasan bagi masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan persatuan dan kesatuan. Salah satunya karena negara kita punya banyak sumber daya alam yang dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Selain itu, Indonesia itu dalam mencapai kemerdekaannya juga dengan penuh perjuangan yang sangat panjang. Sekarang coba lihat gambar yang ada di hadapan kalian. Tahukah kamu peristiwa apa yang sedang terjadi pada gambar ini? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Ini adalah peristiwa proklamasi, yaitu ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi. Bangsa Indonesia telah ratusan tahun berjuang untuk mendapatkan kebebasan dari penjajahan dan menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Setelah perjuangan yang begitu lama, akhirnya bangsa Indonesia mampu memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, sebelum kemerdekaan, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi. Peristiwa itu berkaitan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Salah satu peristiwa tersebut adalah peristiwa Rengas Dengklok. Apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Sekarang, perhatikan kronologi atau urutan dari peristiwa Rengas Dengklok. Jadi, pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang dari radio. Nah, ketika itu, tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mendesak Soekarno untuk segera memerdekakan Indonesia karena golongan muda sudah tahu bahwa Jepang kalah dari sekutu. Nah, setelah itu, pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta akhirnya diculik ke Rengas Dengklok. Oleh siapa? Oleh para golongan muda. Nah, tujuannya golongan muda menculik Soekarno dan Hatta adalah agar mereka berdua tidak terpengaruh oleh Jepang. Dan mereka berdua mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada 16 Agustus 1945, di sore harinya, akhirnya Soekarno dan Hatta setuju untuk memerdekakan Indonesia. Dan akhirnya mereka semua kembali ke Jakarta. Jadi di pagi harinya mereka diculik ke Rengas Dengklok oleh para golongan muda, dan ketika sorenya setelah setuju untuk memerdekakan Indonesia, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Nah, pada tanggal 16 Agustus 1945 di malam harinya, Soekarno mengumpulkan anggota PPKI di rumah Laksamana Maeda. Nah, jadi ini adalah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, lalu apa yang terjadi di rumah Laksamana Maeda? Di rumah Laksamana Maeda, di sini Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi. Ya, mereka bertiga merumuskan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Setelah jadi, naskah proklamasinya diketik oleh Sayuti Melik.
Nah, barulah di sini, jadi setelah dini hari, pada naskah proklamasinya itu dirumuskan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Lalu kan disetujui oleh seluruh peserta rapat. Nah, setelah itu tadi diketik oleh Sayuti Melik. Nah, setelah itu persiapan proklamasi, yaitu Ibu Fatmawati di sini menjahit bendera merah putih. Nah, akhirnya dilakukanlah pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, setelah pembacaan teks proklamasi ini, tandanya Indonesia sudah merdeka. Berikut adalah teks proklamasi yang dirumuskan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Jadi masih ditulis tangan seperti ini. Dan setelah ditulis tangan seperti ini, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Jadi seperti pada gambar yang ada di kanan kalian. Kalau yang sebelah kiri ini yang masih ditulis tangan. Yang sebelah kanan ini yang sudah diketik. Nah, apa ya makna proklamasi bagi Indonesia? Makna proklamasi bagi Indonesia yaitu yang pertama, proklamasi itu sebagai puncak perjuangan dalam memperoleh kemerdekaan Indonesia. Setelah begitu lamanya Indonesia berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Kemudian, proklamasi sebagai awal terbentuknya negara Indonesia. Kemudian, proklamasi sebagai awal perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Dan proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Jadi inilah makna penting proklamasi bagi Indonesia. Nah, saat ini Indonesia telah merdeka. Waktunya kita sebagai generasi penerus untuk menjaga persatuan dan juga mengelola sumber daya alam dengan baik. Apabila masyarakat dapat bersatu dalam mengelola sumber daya alam, maka kesejahteraan bersama akan dapat tercapai. Dengan menjaga, memelihara, dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kemakmuran rakyat, maka masyarakat adil dan makmur pasti akan tercapai. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.